Hadir semua ya? Pas ya? Baik. Sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan siapa yang akan pimpin doa? Oke, silakan. Sini. Hari ini kita akan belajar mengenai kestabilan unsur dan struktur Lewis. Ya, masih ingat materi pelajaran sebelumnya tentang sistem periodik dan konfigurasi elektron ya. Baik. Nah, konfigurasi elektron dari natrium nomor atom 11. Bagaimana? 281. Ya, bagus sekali. Berapa elektron valensinya? Satu. Baik. Oksigen nomor 8. 26. Baik. Berapa elektron valensinya? 6. Nah, sekarang neon nomor atom 10. 28. Berapa elektron valensinya? 8. Baik. Bagus sekali ya. Nah, sekarang coba kalian perhatikan di slide. Di alam, unsur yang ditemukan dalam keadaan berikatan itu sangat banyak. Tapi kalau yang ditemukan dalam keadaan sendiri itu cukup sedikit sekali. Hanya beberapa unsur. Nah, kamu kenal oksigen ya? Sehari-hari kita hidup oksigen. Nah, oksigen di alam itu ditemukan dalam keadaan berikatan dengan atom oksigen yang lain dalam bentuk O2. Ya. Kemudian nitrogen. Kalau kamu belajar biologi ada istilah dewan nitrogen ya. Nah, nitrogen juga dalam bentuk berikatan dengan atom nitrogen lain atau N2. Ya. Hidrogen dengan oksigen berikatan membentuk H2O. Berarti kan tidak sendiri berikatan ya. Nah, ada juga atom yang sendiri atau disebut monoatomik, yaitu atom-atom dari gas mulia. Helium, neon, argon, krypton, xenon, satu lagi radon. Nah, mereka ini ditemukan di alam pada umumnya itu tidak berikatan, tapi sendiri. Maka disebut monoatom. Kira-kira kenapa ya? Kok ada unsur yang ditemukan dalam keadaan berikatan, ada juga yang sendiri? Apa itu alasannya? Bapak akan memberitahu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Diharapkan kalian bisa nanti menjelaskan kecenderungan suatu unsur untuk mencapai kestabilan berdasarkan konfigurasi elektron. Kemudian menggambarkan struktur Lewis dari unsur berdasarkan konfigurasi elektron, menerapkan konsep kestabilan konfigurasi gas mulia pada pelepasan dan penangkapan elektron unsur dan unsur logam dan non logam. Kemudian kamu bisa menerapkan konsep simbol Lewis dalam menggambarkan lambang elektron valensi unsur. Nanti kamu bisa menggambarkan titik-titik Lewis. Nah, pembelajaran kita kali ini kita menggunakan model yang disebut discovery. Jadi menggunakan model pembelajaran discovery, kamu akan menemukan sendiri konsepnya, ya, dengan tujuan seperti indikator yang tadi sudah Bapak sebutkan. Nah, dalam pembelajaran ini akan Bapak ambil beberapa nilai. Ya, nilai apa? Ada nilai sikap, ada nilai keterampilan, nanti kalian akan presentasi. Lalu ada nilai post test. Jadi di akhir nanti kita akan ada tes. Jadi kalian mengerjakan secara online. Semua sudah punya perangkat toh? Nanti Bapak berikan linknya tapi di akhir ya. Baik. Sekarang coba perhatikan gambar berikut. Ini ada gambar tabung oksigen. Ini molekul oksigennya 2. Ya. Nah, helium di dalamnya itu sendiri-sendiri jadi. Sendiri-sendiri. Kan? Lalu air 3 HHO. Nah, lalu
negara dengan CR, NaCl, NaCl. Oke, sudah diperhatikan gambarnya? Setelah kalian perhatikan gambar, lihat video berikut ini. Kira-kira apa yang akan menjadi pertanyaan dalamnya? Silakan. Kenapa F jika tidak berikatan tidak stabil? Kenapa F jika tidak berikatan dia tidak stabil? Oke, baik sekali. Ya, ada lagi? Kenapa neon tidak bisa berikatan dengan klorin? Kenapa neon tidak bisa berikatan dengan klorin? Oke, ada lagi? Baik sekali ya. Ada lagi? Silakan. Kenapa neon tidak berikatan? Kenapa neon tidak berikatan? Oke, baik. Pertanyaan-pertanyaan tadi yang telah kalian sampaikan itu bisa dijawab nanti ketika kalian setelah mengerjakan LKPD. Nah, sekarang kalian akan mengerjakan LKPD di dalam kelompok. Kelompoknya kan sudah dibagi nih. Jadi setiap kelompok akan mengerjakan LKPD tadi dibuat nanti untuk bahan presentasi. Jadi saya berikan waktu bagi kalian untuk berdiskusi di dalam kelompok. Ya. Nanti setelah itu kita akan presentasi. Jelas? Baik. Kalau sudah jelas, silakan mulai berdiskusi.
Yuk, nomor 1. Oke. Coba. Baik, silakan. Yang lain silakan perhatikan ya. Baik, selamat pagi teman-teman Bapak Ibu Bapak Guru. Di sini saya Anjali Kamala Kristiani, teman saya di Second dari Jakarta Barat, di Serinchua dan Jasondaren. Kami dari kelompok 1, 10-1A akan mempresentasikan tentang kestabilan unsur dan struktur Lewis. Kami harap kami mendapatkan perhatian yang secukupnya dari Anda sekalian. Terima kasih. Dari bahan presentasi yang sudah kami buat, kami mendapatkan beberapa identifikasi. Yang pertama, kenapa neon tidak berikatan? Yang kedua, kenapa jika fluorin tidak berikatan, ia menjadi tidak stabil? Dan ketiga, kenapa neon dan fluorin tidak bisa berikatan? Dari sini bisa dilihat ada tabel unsur gas mulia yang artinya itu stabil. Yang pertama itu ada nomor atom 2 helium. Konfigurasi elemennya adalah 1s2. Elektron valensinya sama adalah 2. Yang kedua, ada juga 10 neon. Konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6. Elektron valensinya 8. Yang ketiga, 18 argon. Konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Elektron valensinya adalah 8. Yang keempat adalah 36 kripton. Konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6. Elektron valensinya adalah 8. Yang kelima adalah 34 C6. Konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6. Elektron valensinya adalah 8. Yang keenam adalah 86 radon. Konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 4f14, 5d10, 6s2, 6p6. Elektron valensinya adalah 8. Yang kedua adalah tabel unsur argumen gas mulia yang artinya tidak stabil. Yang pertama itu adalah 3 lithium. Konfigurasi elektronnya 2, 1. Elektron valensi 1 dan dia melepas 1 elektron. Konfigurasi elektron barunya adalah 2. Lambang ionnya adalah Li+. Juga ada 12 magnesium. Konfigurasi elektronnya 282. Elektron valensinya 2. Melepas 2 elektron. Konfigurasi elektron barunya 28. Lambang ion Mg2+. Juga ada 13 Al. Konfigurasi elektronnya 283. Elektron valensinya adalah 3. Dia juga melepas 3 elektron. Konfigurasi elektron barunya 2 sama 8. Lambang ini adalah Al13. Juga ada atom 7M. Konfigurasi elektronnya 2 sama 5. Elektron valensinya adalah 5. Dia menerima 3E, 3 elektron. Konfigurasi elektron baru adalah 2 sama 8. Lambang ionnya adalah M3-. Juga ada 8O. Konfigurasi elektronnya adalah 2 sama 6. Elektron valensinya 6 dan menerima 2 elektron. Konfigurasi elektron barunya adalah 2 sama 8. Lambang ionnya adalah O-, -2. Juga ada atom 9F. Konfigurasi elektronnya 2 sama 7. Elektron valensinya 7 dan menerima 1 elektron. Konfigurasi barunya 2 sama 8. Lambangnya adalah F1-. Juga ada 14 silikon. Konfigurasi elektronnya 284. Elektron valensinya 4 dan menerima 4 elektron. Konfigurasi elektron barunya 282. Lambang ion Si4-.
berdasarkan tabel A yang telah kami isi, bila susunan elektron yang dimiliki unsur-unsur gas mulia adalah susunan elektron stabil, simpulkanlah bagaimana suatu atom dikatakan stabil. Atom stabil adalah elektron valensi yang menyerupai elektron valensi gas mulia, yaitu elektron valensi 2 dan elektron valensi 8. Elektron valensi 3 helium, elektron valensi 8 seperti neon, argon, krypton, xenon, dan radon. Berdasarkan tabel B yang telah diisi, kecenderungan unsur-unsur yang mempunyai elektron valensi 1, 2, 3 untuk mencapai kestabilan adalah unsur-unsur yang memiliki elektron 1, 2, dan 3 akan melepas elektronnya untuk mencapai kestabilan. Berdasarkan tabel B, kecenderungan unsur-unsur yang mempunyai elektron valensi 4, 5, 6, dan 7 untuk mencapai kestabilan adalah menangkap atau menerima elektron untuk mencapai kestabilan. Selanjutnya kegiatan 2, struktur Lewis. Struktur Lewis ini dia tabel, jadi kami akan menuliskan lambang Lewisnya di papan tulis langsung. Oke, silakan. Kasih kita sini biar kelihatan kan. Yang pertama ada 3 lithium. Ya. Konfigurasi elektronnya 21 dan lambang Lewisnya titik 1. Jason bisa geser sedikit agak besar tulisannya. Pakai spidol yang bagus. Konfigurasi elektronnya 21, lambang Lewisnya titik 1. Selanjutnya 12 magnesium. Konfigurasi elektronnya 282. Lambang Lewisnya magnesium titik 2. Dan ion yang terbentuk untuk mencapai kestabilannya magnesium 2+, karena dia melepaskan elektron. Untuk selanjutnya 7 neon. Konfigurasi elektronnya 25. Lambang Lewisnya neon titik 5. 7 bukan neon, nah. Nitrogen. Ya, nitrogen, sorry. 7 nitrogen, konfigurasi elektronnya 25, lambang Lewisnya nitrogen titik 5, dan ion untuk terbentuk mencapai kestabilannya nitrogen 3- karena melepaskan menerima elektron. Ganti aja spidolnya yang hitam supaya lebih jelas. Cari yang terang. Selanjutnya 8 oksigen, konfigurasi elektronnya 26, lambang Lewisnya oksigen titik 6. Ion yang terbentuk untuk mencapai kestabilannya oksigen 2-. Dan selanjutnya 9 klorin, konfigurasi elektronnya 27, lambang Lewisnya klorin titik 7. Ion yang terbentuk untuk mencapai kestabilannya klorin minus. Entah. 14 silikon, konfigurasinya 284, lambang Lewisnya silikon titik 4. Ion yang terbentuk untuk mencapai kestabilan silikon 4-. Selanjutnya ada 11 natrium. Konfigurasi elektronnya 281, lambang Lewisnya natrium titik 1. Dan ion yang terbentuk untuk mencapai kestabilannya adalah natrium plus. Selanjutnya 20 kalsium, konfigurasi elektronnya 2882, lambang Lewisnya kalsium titik 2, dan ion yang terbentuk itu ada kalsium 2+. Selanjutnya ada 13 aluminium, konfigurasi elektronnya 283, lambang Lewisnya aluminium titik 3, ion yang terbentuk aluminium 13. Dan selanjutnya 17 klorin, konfigurasi elektronnya 287, ion yang terbentuknya klorin minus. 16 selenium, 16 silikon,
konfigurasi elektronnya 286 dan ion yang terbentuknya silikon 2-. 16 bukan silikon, 16 belerang. Sulfur. Iya Pak, sulfur. Silikon itu Si nomor 14. Selanjutnya 10 neon, konfigurasi elektronnya 28, ion yang terbentuknya neon. Karena sudah elektron valensinya sudah 8, berarti dia stabil, nggak ada minus ataupun plusnya lagi. Sama dengan 18 argon, dia konfigurasi elektronnya 288. Karena itu dia nggak punya minus, nggak menerima ataupun mengeluarkan elektron lagi. Titiknya agak diperjelas nggak? Neon itu titiknya, gambar titiknya kurang ini ya. Maksudnya agak diperjelas tulisan titiknya itu. Berdasarkan tabel yang sudah kami buat ini, kesimpulannya jika jumlah titik pada lambang Lewis berjumlah 1, 2, atau 3, maka ionnya merupakan ion positif karena mereka cenderung akan menangkap elektron akan menjadi stabil. Dan jika jumlah titik 4, 5, 6, dan atau 7, maka ionnya merupakan ion negatif karena mereka cenderung melepaskan elektron agar stabil. Dan jika jumlah titik adalah 8, maka tidak ada ion yang tercipta karena elektronnya sudah stabil. Oke, lanjut. Kemudian pada tabel berikut terdapat 3 molekul. Sebelahnya deh. Nanti spidolnya yang lebih bagus. Terdapat 3 molekul. Yang pertama, Temannya geser dari sini. Oke. Baik, silakan. kemudian pada tabel berikutnya terdapat 3 molekul. Molekul pertama ada H2O. Atom penyusunnya adalah hidrogen dengan nomor atom 1, oksigen dengan nomor atom 8, sehingga konfigurasi elektron dari hidrogen itu 1 dan oksigen 26. Dengan jumlah total elektron valensi adalah 8, dengan menggunakan atom pusat yaitu O, lambang Lewis dari H, Spidol yang hitam itu pakai yang tulisan jelas. Oke. Yang jawaban nomor 2 nya. Kemudian di nomor 2 ada NH3 dengan atom penyusun nitrogen nomor atom 7 dan hidrogen nomor atom 1. Konfigurasi elektron dari nitrogen adalah 25, sedangkan konfigurasi elektron dari hidrogen adalah 1. Sehingga jumlah total elektron valensi adalah 8 dengan menggunakan atom pusat nitrogen. Kemudian di nomor 3 ada CH4 dengan atom penyusun karbon dan hidrogen. Karbon nomor atomnya 6 dan hidrogen nomor atomnya 1, sehingga konfigurasi elektron dari karbon adalah 24 dan konfigurasi elektron dari hidrogen adalah 1. Sehingga jumlah total elektron valensi mereka adalah 8 dengan menggunakan atom pusat karbon. Lambang Lewis serta gambar Lewis bisa dilihat pada papan tulis. Agak besar aja tulisannya, nah, biar nampak. Gak apa-apa pakai spidol hitam, gak apa-apa. Gak apa-apa. Tapi agak besar ya, biar kelihatan. Bulatnya juga agak besar. Nah, nanti untuk membedakan antara hidrogen dengan nitrogennya terserah kamu. Bulatnya yang mana yang nitrogen.
Yang mana nitrogen, yang mana hidrogen, bulatnya dibedakan aja, dibedakan. Oke, sudah? Silakan. Cara menggambar struktur Lewis dari suatu molekul pada papan tulis. Yang pertama, tentukan dulu jumlah elektron valensi dari suatu senyawa tersebut. Kemudian, jika jumlah atomnya hanya 2, maka tuliskan simbol masing-masing atom bersebelahan. Kemudian letakkan 2 titik elektron di antara atom untuk membuat suatu ikatan kimia. Kemudian lengkapi titik elektron tersebut dengan kaidah pocket ataupun 8 elektron. Khusus untuk hidrogen duplet itu hanya 2 elektron. Kemudian bila jumlah atom lebih dari 2, maka tempatkanlah atom yang memiliki elektronegatifan terkecil di pusat ataupun di tengah. Pengecualian untuk hidrogen ditempatkan selalu di luar pusat. Kemudian terakhir, jika atom pusat tidak oktet, pindahkan elektron dari luar atom untuk membentuk ikatan rangkap 2 atau rangkap 3. Begitu presentasi kami hari ini. Jika ada pertanyaan, kami mempersilahkan teman-teman sekalian untuk memberikan pertanyaan atas penjelasan yang kami berikan. Oke, silakan. Ada yang mau bertanya dari kelompok lain? Jika ada yang ingin bertanya, tunjuk tangan. Beritahu dari kelompok berapa? Ada? Dari kelompok ini ada? Ada pertanyaan? Tidak ada? Dari kelompok ini? Tidak ada. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok 1 telah melakukan presentasinya. Baik, kita berikan aplaus kepada kelompok 1. Silakan dulu kelompok 1, lanjut ke kelompok 2. Selamat pagi semua, kami dari kelompok 2 yaitu Cindy Carolina, Kevin Wu, Aris, dan Joshua akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nomor 1, dengan mengamati gambar dan melihat video pada link yang telah disediakan, tulislah identifikasi masalah yang kamu temukan. Jadi hasil presentasi kami menemukan 1, mengapa neon tidak dapat berkaitan, 2, mengapa fluorin kalau tidak berkaitan tidak stabil, dan 3, mengapa neon tidak dapat berkaitan dengan fluorin. 2, lengkapilah isian pada tabel berikut ini. Nomor 1, 2HE konfigurasi elektronnya 1s2 dan elektron valiansinya 2. 10Ne konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6 dan elektron valiansinya 8. 18HE konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 dan 3p6 konfigurasi elektron valiansinya 8. Serta 36KR konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6 dan elektron valiansinya 8. 3 lithium konfigurasi elektronnya 21, elektron valensinya 1, melepas 1 elektron, konfigurasi elektron valens 2 dan lambangnya Li+. 12 magnesium konfigurasi elektronnya 282, elektron valensinya 2, melepas 2 elektron, konfigurasi elektron barunya 228 dan lambangnya magnesium 12. 13 aluminium konfigurasi elektronnya 283, elektron valensi 3, melepas 3 elektron, konfigurasi elektron barunya 2 dan 8. Lambang ionnya aluminium 3+. 7 nitrogen konfigurasi elektronnya 25, 2 dan 5, elektron valensinya 5, menerima 3 elektron, konfigurasi elektron barunya 28. Lambang ionnya nitrogen 3-. Atom dikatakan stabil jika konfigurasinya memiliki gas mulia atau 8 elektron. Kecenderungan unsur-unsur yang memiliki elektron valensi 1, 2, 3 mencapai kestabilan dengan melepaskan elektronnya
maka akan terbentuk ion positif. 5. Berdasarkan tabel B yang telah Anda isi tersebut, bagaimana kecenderungan unsur-unsur yang mempunyai elektron valensi 4, 5, 6, 7 untuk mencapai kestabilan? Jawaban kami, menangkap atau menerima elektron untuk mencapai kestabilan. Lanjut, untuk menjawab pertanyaan berikut, silakan cari informasi cara menuliskan titik lain pada simbol atom. Jawaban kami sama dengan kelompok 1 barusan. Konfigurasi elektronnya sama, lambang Lewisnya sama, dan ion terbentuk untuk mencapai kestabilan juga sama. Maka dari itu, jika contohnya seperti 12 Mg, kalau misalnya konfigurasi elektronnya 2, maka titiknya juga 2, begitupun dengan 7N. Kalau misalnya konfigurasi elektronnya ada 5, berarti titiknya juga 5. Jawaban kami, jika ion mencapai 8 tidak termasuk stabil. Jika engkau elektron valensi nomor 1 sampai 3 dia melepas. Jika 4 sampai 7 dia menerima kecuali 2 helium stabil. Nomor 3, lengkapilah titik-titik pada tabel di bawah ini. Geser biar nampak. Jawaban kami sama seperti ini. Nomor 2, berdasarkan tabel yang telah kamu isi, tuliskanlah langkah-langkah dalam menggambarkan struktur Lewis dan suatu molekul. 1. Menentukan jumlah elektron valensi tiap atom molekul dan menjumlahkannya. 2. Membagi jumlah semua elektron valensi dengan 8s. 3. Jika terdapat sisa hasilnya dibagi 2. Ada pertanyaan? Saya saudara dari suku IPA 1 kelompok 1. Saya mau nanya, kenapa magnesium tidak stabil sementara helium walaupun 2 elektron valensi tetap stabil? Saya akan menjawab pertanyaan dari Jason Darren dari kelompok 1. Jadi sebenarnya magnesium ini dia tidak mengikuti helium, tetapi dia lebih mengikuti ke neon. Ada yang mau ditanya? Baik, jika tidak ada, cukup ya kelompok 2. Kita berikan aplaus kepada kelompok 2. Terima kasih, silakan dulu. Sekarang coba kalian perhatikan video ini, ya. Selain gas mulia, hampir semua unsur yang ada di alam terdapat sebagai senyawa yang merupakan gabungan 2 unsur atau lebih yang terikat secara ikatan kimia. Pada tahun 1916, Lewis dan Langmuir menyatakan bahwa unsur-unsur gas mulia bersifat stabil sehingga sukar berikatan dengan unsur lain maupun dengan unsur sejenis. Nah, hal ini dikarenakan oleh elektron valensinya yang sudah terisi penuh. Nah, berikut ini adalah konfigurasi elektron dari unsur-unsur gas mulia. Untuk helium dengan nomor atom 2, konfigurasi elektronnya adalah 2. Nah, sehingga elektron valensinya adalah 2. Untuk neon dengan nomor atom 10, konfigurasi elektronnya adalah 28, sehingga elektron valensinya adalah 8. Selanjutnya untuk argon dengan nomor atom 18, konfigurasi elektronnya adalah 288. Nah, sehingga elektron valensinya adalah 8. Selanjutnya untuk krypton dengan nomor atom 36, konfigurasi elektronnya dapat kita tuliskan 28818, sehingga elektron valensinya adalah 8. Nah, adapun untuk konfigurasi helium disebut dengan konfigurasi duplet dan juga merupakan konfigurasi elektron penuh karena memang jumlah maksimal elektron pada grup pertama adalah 2 elektron. Nah, dengan demikian kita dapat menyimpulkan bahwa suatu atom yang memiliki konfigurasi elektron serupa dengan gas mulia akan bersifat stabil dan sukar bereaksi. Nah, unsur-unsur lain dapat mencapai konfigurasi oktet dengan membentuk ikatan agar dapat menyamakan konfigurasi elektronnya dengan konfigurasi elektron gas mulia terdekat. Nah, kecenderungan ini disebut dengan aturan oktet. Nah, konfigurasi oktet ini atau konfigurasi stabil dari gas mulia dapat dicapai oleh unsur-unsur lain dengan cara melepaskan elektron valensi, menangkap elektron, atau menggunakan bersama elektron valensi membentuk pasangan elektron ikatan. Kan cenderung melepas elektron untuk mencapai kestabilan. Nah, contohnya untuk unsur golongan 1A, misalnya di sini Li dengan nomor atom 3, konfigurasi elektronnya adalah 21. Nah, sehingga jumlah elektron valensinya adalah 1. Nah, supaya stabil maka jadi yang unsur valensi 1, 2, 3 cenderung
melepas elektron, gitu ya. Untuk unsur golongan 5A, misalnya nitrogen, nomor atomnya adalah 7, sehingga konfigurasi elektronnya adalah 2, 5. Artinya elektron valensinya berjumlah 5, sehingga untuk mencapai kestabilan atau supaya elektron valensinya berjumlah 8, maka nitrogen harus menarik elektron dari luar sebanyak 3 elektron. 3 elektron, gitu ya. Jadi kalau 6 menarik 2 elektron, kalau 7 menarik 1 elektron. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa kecenderungan daripada unsur mencapai stabil ada 2 cara tadi. Gimana? Melepas atau menarik. Welcome to Lewis Diagrams Made Easy with Kessbook. Today we're going to learn how to draw Lewis diagrams for atoms and simple molecules. But before we begin, let's start with a question. Get that number, all we need to do is count the, see it in the 7th column? So, the Lewis diagram of chlorine is the symbol Cl with 7 dots. Nah, coba kalian perhatikan apa yang bisa kalian lihat dari sini. How many valence electron does chlorine have? Ada berapa jumlah? 7. Nah, 7 elektron valensinya. Bagaimana penggambarannya? 2, 1. Berapa itu? 7. Jadi, apa itu intinya? Titiknya sama dengan elektron valensi. Oke? Jelas? Baik. Nah, sedikit lagi ya. Setelah ini kita bisa. When you draw the dots, don't just put them anywhere. Instead, imagine this represent covalent bonding in molecules and ions. In covalent bonding, atoms share valence electrons in order to get a full octet, or a duet. That is, every non-metal element wants 8 valence electrons, except for hydrogen, which only wants 2 valence electrons. The simplest molecule possible is that of hydrogen, H2. A hydrogen atom has 1 valence electron, but it wants to have 2. So, in order to satisfy its desire for another electron, 2 hydrogen atoms will share their electrons with each other. And the crazy thing is that in the wonderful world of atoms, the shared electrons are counted as a... Iya, namanya juga ikatan. Mereka kan nggak boleh jauh lah. Makanya begini. Nah, makanya jangan ditulis di sini. Ini silangnya kamu taruh di sini. Benar atau salah? Kalau silangnya ini kamu taruh di sini, tidak kelihatan ikatannya. Ya, anak-anak, sekarang setelah kalian melihat video, apa yang bisa kalian simpulkan dari pembelajaran hari ini? Oke, silakan. Valensi 1, 2, 3 itu dia melepas, dan 4, 5, 6 itu dia menarik. Sedangkan kalau misalnya 8 dia sudah ini apa Pak? Bahasa Sudah stabil ya? Stabil, ya. Oke, baik, terima kasih. Ada lagi? Lambang Lewis itu mengikuti elektron valensi elektron. Oke, lambang Lewis mengikuti elektron valensi dari suatu unsur. Baik, ada lagi? Bagaimana cara penulisannya? Cara penulisannya itu lambangnya harus berdekatan. Oke, penulisannya lambangnya harus berdekatan begitu ya. Berapa elektron? 2. Oke, baik, terima kasih. Nah, sekarang kita akan melakukan tes. Baik, sudah? Saya lihat dari hasilnya cukup baik ya. Hanya satu soal saja itu ada Cedi. Nah, Cedi kamu ya. Nah, itu satu soal saja yang salah. Ya, nanti lihat kembali soalnya di bagian ini ya. Nah, pertemuan akan datang kita akan membahas tentang ikatan ionik. Jadi sambil dibaca materi ikatan ionik. Sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan pimpin doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Saya pimpin secara Kristen Protestan.
Tuhan, terima kasih atas berkat pada hari ini. Kami telah selesai melaksanakan pembelajaran kami. Berkatilah kami agar pembelajaran barusan dapat kami terapi dan dapat kami terap di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dan dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, terima kasih anak-anak.